Oke, Neri gue mau ngebahas drama yang gue kira kemarin ini udah gosong ya, udah selesai, udah pada maaf-maafan, udah klarifikasi. Ternyata belum, anjing masih lanjut juga. Jadi ini tentang si Sela baca buku ya. Ini gue bikin singkatnya aja lah. Sela baca buku kan lu tahu tuh influencer. Ya yang kalau gue bilang jadi ikonnya orang ngebaca buku lah di Facebook, di IG. Sampai dia juga sering tuh diundang tuh tentang awareness ya buat anak-anak muda supaya lebih rajin baca buku. Gue bilang sih bagus lah daripada anak-anak sekarang tuh pada nontonin video yang pendek-pendek melulu, nggak kira banyak dibohongin. Nah, belum lama nih dia kena hate ya. Kalau gue bilang udah bukan satu orang doang sih, sekelompok lah ya. Yang pertama tuh ya ketahuan si Davina Lim. Jadi dia bikin tulisan-tulisan yang di post tuh dibilang karbit lah, apa cosplay. Nah akhirnya itu banyak orang yang ngehujat dia, dibilang katanya maksudnya kenapa nih orang gak ada salah apa-apa mendadak lo kata-katain. Nah habis itu gak lama tuh dia klarifikasi minta maaf, tapi klarifikasi minta maafnya juga setelah udah nyebar ya. Jadi sampai toko tuh Kyo Hobi juga kena, dibilang katanya soalnya itu salah satu adminnya. Dan setelah habis itu tuh diklarifikasi sama Kyo Hobi, dia cuma salah satu talent juga. Nah, habis dia klarifikasi, dia juga ngomong, katanya sebenarnya postingan itu bukan dari dia cuma kopas. Nah, kira nongol lah ke satu orang lagi nih yang udah di private udah ganti nick ya. Nicknya itu Nunu Nana. Habis itu diganti jadi Majika, apalah panjang. Ya intinya dia di private, dia ternyata tuh pencetus pertamanya. Cuma tulisannya dia diedit lah sama si Davina Lim, ditambah-tambahin. Ya kalau gue bilang jadi kayak lebih nyerang secara personal lah. Habis itu tuh orang-orang juga pada ngehujat nih si Nunu Nana ini yang udah ganti nick, yang udah nge-private account-nya juga. Ya habis itu juga dicek-cek, dicari-cari sampai akhirnya nih orang-orang ngedoxing. Ini gue juga bingung nih, kenapa ya orang udah pada ngehujat dia tuh bukan diklarifikasi malah dia private ngilang aja. Ya habis itu dia baru klarifikasi, dia juga udah minta maaf. Katanya dia juga udah kontak si Sela lewat manajernya dan akhirnya juga udah ada hubungan komunikasi. Ya udah pokoknya udah settle lah. Tapi akhirnya ini drama lanjut karena orang-orang yang ngedoxing ini sekarang udah mulai menggila doxingnya. Udah sampai dibeber-beberin data diri ya, rumahnya. Ya habis itu dia ngomong minta semuanya di stop karena dia udah klarifikasi, udah minta maaf. Dia juga udah kontak secara personal orang yang dia hate dan ternyata mereka juga udah ngerespon. Jadi dia minta semuanya tuh yang dia di doxing segala macam tuh di stop. Tapi bukannya malah selesai, malah makin panas, makin gila. Sekarang udah nggak sekedar doxing lah atau datanya diobok-obok rumahnya. Sekarang ada yang mulai ngebonti dia. Intinya nih supaya ya dia diapa-apain lah. Ntar orang tuh ngebayar. Dan dia akhirnya resah. Dia ngomong katanya, kalau ini masih lanjut, dia mau ngelanjutin ke langkah hukum. Ya habis itu orang-orang juga makin menggila. Gue juga kaget sih. Ini benerin malah makin gila. Dia katanya ya udah ini sebenarnya konsekuensi yang lu mesti tanggung. Katanya lu di doxing. Katanya habis itu lu juga kayak dibonti sama orang. Katanya kalau lu pengen lanjutin langkah hukum katanya malah mereka bakal menggila. Gue kaget sih anjing gue gila. Kok makin menggila begini. Sedikit dari gue aja sih. Gue sebenarnya juga fansnya sih salah baca buku ya. Cuma gue fansnya itu bukan secara personal gitu. Tapi gue ngeliat tuh karakternya dia. Jadi kayak bisa ningkatin gitu loh ikonnya. Supaya orang-orang sekarang tuh lebih ngebaca buku. Dan gue bingung aja sih ada orang gitu yang bisa. Yang gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan. Mendadak nge-hate dia. Itu kan jadi kayaknya circle ya yang nge-hate ya. Sampai ngebikinin guyonan-guyonannya dia juga. Dan yang gue nggak demen lagi tuh mereka bawa-bawa ya racing-racing itu. Menurut gue sih lu nge-hate aja udah salah. Apalagi sampai bawa-bawa ras makin salah. Yang gue juga sayangin sih kenapa sih mesti sampai gede gitu baru klarifikasi gitu loh. Ya seenggaknya kan dari sparknya si Davina. Habis itu dia ngomong katanya kalau dia cuma kopas. Ya udah jangan ngilang, habis itu lu langsung klarifikasi aja, minta maaf kontak yang bersangkutan, udah masalah selesai. Sampai ke doxing baru akhirnya ujung-ujungnya rame gitu loh, minta maaf. Itu yang gua sayangin. Tapi bukan berarti juga orang bebas anjing ngedoxing, ngebonti itu udah lebih kagak bener sih kok gue bilang goblok sih kok gue bilang zaman sekarang orang udah kayak dibiasain aja. Ya makanya gue bilang dari dulu tuh doxing itu bukan sesuatu hal yang benar. Gue selalu nerangin. Karena kenapa gue bilang begitu? Ya gue sendiri sih ya kalau gue jadi si Sela ya gue sendiri ngeri anjing kalau fans-fans sampai begitu sampai yang ngedoxing sampai ngebonti itu
artinya tuh orang kayak nggak stabil. Ya lu bayangin aja sekarang orang ngedoxing ya, habis itu ngebonti. Lu dikasih data orang gitu loh, yang misalnya orang yang fans berat dan orangnya tuh otaknya nggak stabil gitu. Kalau emang bener tadi apa-apain bagaimana anjing? Ini gue bukannya cuma sekedar nakut-nakutin atau bikin cerita-cerita serem, kagak. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh di luar udah emang kayak begini tuh gue lo. Dikit-dikit ada apa doxing, dikit-dikit apa-apa doxing. Sampai akhirnya kejadian, ternyata bener kan. Habis itu ya orang yang didoxing. Dan ternyata itu juga salah alamat lagi. Orangnya benar-benar kenapa-kenapa gitu loh. Dan akhirnya beneran ada kejadian, baru mulai reda. Ya gue lihat sih di sini emang mesti ada yang begitu juga ya, minimal gitu, yang orang yang didoxing gitu sampai beneran ditarik ke hukum, atau yang didoxing itu kenapa-napa gitu loh, baru mungkin orang-orang pada ngelihat, oh iya iya begitu ya. Mungkin mesti kayak dicontohin di luar kali. Oke, sekian gitu aja yang bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.